akan berdoa dulu ya. Mari kita berdoa, semua lipat tangan, tutup matanya. Kak Kristi akan berdoa. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Engkau sudah menolong kami sepanjang malam dan dalam istirahat kami. Dan pagi ini kami bangun dengan tubuh yang sehat oleh karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Pagi ini Tuhan kami akan mau memulai sekolah minggu kami. Berkati dalam setiap pujian kami, bahkan guru-guru kami yang menyampaikan firman Tuhan. Engkau menolong setiap kami yang mendengarkan firman Tuhan, agar kami mengerti maksud dan isi hati Tuhan. Engkau memberkati Tuhan dari awal sampai akhirnya ibadah sekolah minggu kami serahkan ke dalam tangan Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mulai sekolah minggu kami pada hari ini. Haleluya, amin. Oke, kita akan mulai pujian kita dengan sambil olahraga ya. Dikepak-kepakkan sayapnya. Kepak-kepakkan sayapnya, digeleng-geleng kepalanya, agar tubuh sehat dan kuat untuk memuji nama Tuhan. Digoyang-goyang kaki kanan, digoyang-goyang kaki kiri, agar tubuh sehat dan kuat untuk memuji nama Tuhan. Goyang kiri, goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Dikepak-kepakkan, kepak-kepakkan sayapnya, digeleng-geleng kepalanya, agar tubuh sehat dan kuat untuk memuji nama Tuhan. Digoyang-goyang kaki kanan, digoyang-goyang kaki kiri, agar tubuh sehat dan kuat untuk memuji nama Tuhan. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Selanjutnya kita akan pujikan pujian cara selanjutnya. Sebelumnya adik-adik bisa bangkit berdiri bersama-sama. Kita mulai dari arah kiri ya. Cara serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Nah, tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita akan pujikan pujian firman Tuhan didengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku.
kami akan mendengarkan kebenaran dari firman-Mu. Berkati kami agar dapat mendengarkan kebenaran firman-Mu, Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi adik-adik, kita akan belajar bersama-sama. Dalam pertemuan kita akan belajar dalam pelajaran kita bertumbuh dalam kasih. Ada 3 hal yang akan kita pelajari dalam pelajaran ini. Yang pertama, kasih Allah bagi kita. Kemudian yang kedua, kasih Allah melalui kita. Yang ketiga, bila tidak mudah untuk mengasihi orang lain. Kita akan belajar bersama-sama dalam pelajaran ini. Kita akan masuk dalam pelajaran yang pertama. Bagian yang pertama, kasih Allah bagi kita. Kita akan lihat dalam Yohanes 3 ayat 16. Ini ayatnya sudah sangat terkenal. Pasti adik-adik di rumah juga sudah mengetahui. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, ini kasih Allah bagi kita dalam Yohanes 3 ayat 16 ini tadi juga diterangkan, tidak seorang pun di alam semesta ini yang dapat menyatakan kasih sejati seperti yang dilakukan oleh Allah. Kalau kita sebagai manusia juga kadang terbatas mengasihi orang lain, tapi Tuhan memberikan segalanya buat kehidupannya, dalam kehidupan kita. Kemudian oleh kematiannya Yesus menyelamatkan kita dari dosa. Sahabat saya, adik-adik sudah tahu semuanya ceritanya. Tuhan menebus kita dengan darahnya. Kemudian kita lihat dalam Roma 5. Kita akan lihat dan baca dalam Roma 5 ayat yang ke-8. Roma 5 ayat yang ke-8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Nah, itu tadi. Oleh kematiannya Yesus menyelamatkan kita dari dosa. Kita patut mengucap syukur karena kita sebagai anak-anak Tuhan sudah diselamatkan dan ditebus oleh Tuhan. Kita akan lanjut lagi bagian yang kedua, kasih Allah melalui kita. Kasih Allah melalui kita, kehidupan kita sebagai orang-orang percaya atau kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan kadang seringkali disoroti oleh orang-orang yang berpercaya. Kita akan belajar bersama-sama. Karena Allah mengasihi kita, kita juga harus mengasihi satu sama yang lain. Tuhan nantiasa memberi contoh dalam kehidupannya untuk kita saling mengasihi satu antara yang lain. Kita akan baca dalam 1 Yohanes. Kita akan baca dalam 1 Yohanes 4 ayat yang ke-11. 1 Yohanes 4 ayat yang ke-11. Saudara-saudaraku yang kukasihi, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Nah, dalam firman Tuhan ini juga disebutkan kita harus juga saling mengasihi antara sesama yang satu dengan yang lain. Tuhan sendiri sudah memberi contoh dalam kehidupannya. Tuhan senantiasa mengasihi dalam kehidupan kita dan juga sesama. Kemudian kita akan lihat juga dalam firman Tuhan dalam Yohanes 15. Yohanes 15 ayat yang ke-12. Yohanes 15 ayat yang ke-12.
perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Tuhan memerintahkan untuk kita saling mengasihi sesama kita. Tuhan juga sudah memberi contoh dalam kehidupannya, sehari-hari. Kemudian kasih macam apa yang harus kita nyatakan kepada satu sama lain. Yesus memberikan contoh oleh waktu beliau memberi makan 5.000 orang. 5.000 orang, Tuhan memberikan contoh waktu dia memberi 5.000 orang. Kemudian kita akan terus dalam dalam hal yang ketiga, bila tidak mudah untuk mengasihi orang lain. Ini hal yang ketiga ini, bila tidak mudah untuk mengasihi orang lain. Kita akan belajar kita lihat dalam Matius 9 ayat yang ke-13. Matius 9 ayat yang ke-13. Matius 9 ayat yang ke-13. Jadi pergilah dan pelajari arti firman itu. Ini, jangan ku kehendaki ialah belas kasihan yang bukan mempersembahkan karena aku datang, bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Nah, kita patut mengucap syukur kita dipanggil untuk kita juga melayani Tuhan, karena Tuhan senantiasa memberikan pertolongan tepat pada waktunya. Kemudian dalam kejadian lain, Yesus juga mengajar orang dalam hati. Kita akan belajar, coba lihat dalam Lukas 6. Banyak firman Tuhan yang kita baca ya, adik. Lukas 6 ayat 27 sampai 36. Jadi coba adik perhatikan di rumah, dibaca dan dimengerti. Kita akan belajar bersama-sama. Kemudian juga adik-adik boleh renungkan hati di rumah dipelajari. Kita akan itu tadi Lukas 6 ayat 27 sampai 28. Jadi Yesus tidak memandang kita berdosa atau tidak, tetapi Yesus untuk kita belajar bertumbuh dalam kasih. Kita diajarkan Yesus untuk Tuhan senantiasa memberikan yang terbaik dalam kehidupan kita. Kita juga harus belajar memberi yang terbaik dalam kehidupan kita untuk melayani Tuhan, untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan, untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Ini sampai kita dengan tujuan kita mempelajari pelajaran ini, bertumbuh dalam kasih. Tujuannya untuk kita memahami kasih Allah akan menyatakan kasih kepada orang lain dan memenuhi cara-cara untuk menyatakan kasih itu. Kita disuruh untuk belajar untuk mengasihi orang lain, untuk kita belajar mengasihi orang lain dan memberi yang terbaik buat Tuhan. Ayat hafalannya adik-adik nanti coba baca, kemudian nanti dikirim di grup WA-nya masing-masing, di guru-gurunya masing-masing. Ayat hafalannya dalam Yohanes 13 ayat yang ke-35. Jadi ayat hafalannya Yohanes 13 ayat yang ke-35. Ini ada pertanyaan. Jadi nanti adik-adik setelah pelajaran ini coba direnungkan dan juga coba dijawab. Ada 2 pertanyaan. Jadi pertanyaan ini juga Jamie ngambilkan di dalam pelajaran ini. Pertanyaan yang pertama,
ada beberapa hal yang kita pelajari dalam pelajaran ini. Jadi ada beberapa hal yang kita pelajari dalam pelajaran hari ini. Nah, kemudian yang pertama itu. Yang kedua, dalam pelajaran yang kedua, jadi ada dalam pelajaran yang kedua itu diambil dalam beberapa pasal. Ada 3 sebutkan dalam pasal contohnya atau di Matius atau di Lukas, ada di Yohanes itu jadi nanti adik-adik sebutkan ada tiga ini sudah dibocorkan 3. Nah, itu saja kita akan mengakhiri dalam pelajaran minggu ini. Saya percaya kalau kita ada di rumah kita belajar mendengarkan kebenaran firman Tuhan, juga melakukan kebenaran firman Tuhan, Tuhan senantiasa memberikan kehidupan kita untuk tetap setia dan percaya akan Tuhan. Kita akan berdoa bersama-sama. Kami mengucap syukur Tuhan karena Kau sungguh baik dalam kehidupan kami. Tolong kami untuk kami tetap setia dan belajar terus mengenai kebenaran firman ini. Kami percaya Kau senantiasa memelihara dalam kehidupan kami. Coba-coba akan memberkati setiap adik-adik kami yang ada di rumah yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan melalui online ini. Kami percaya Kau akan memberkati mereka dalam pendidikannya, dalam masa depannya. Kau senantiasa menolong mereka Tuhan. Kami mau serahkan semuanya ini hanya ke dalam tangan kasih setiamu saja Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.